Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam renungan khotbah kita buat minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis tanggal 7 Juni 2026. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 50 pasal yang ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 dengan topik minggu dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, mari kita dengarkan baik-baik. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa kita sudah memberikan segalanya kepada Tuhan? Memberikan tenaga kita, memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita, memberikan harta benda kita atau materi yang kita miliki, bahkan memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita merasa seolah-olah Tuhan itu berhutang kepada kita. Nah, disinilah pemazmur saudara-saudara melalui firman Tuhan ini mau menegur orang-orang yang pernah merasakan seperti itu. Sama seperti bangsa Israel yang merasa bahwa mereka sudah memberikan segala-galanya kepada Tuhan, dan mereka merasa bahwa Tuhan sudah berhutang kepada mereka. Mereka berpikir bahwa ibadah mereka itu mereka sedang memberikan kepada Tuhan sesuatu. Pemazmur melihat sebuah ironi yang menyedihkan dalam kehidupan umat Israel ketika itu. Apa ironinya? Mereka rajin beribadah. Altar-altar mereka dipenuhi asap korban persembahan yang tidak putus-putusnya. Dan secara lahiriah tidak ada yang cacat dari ritual mereka itu. Semuanya hal-hal yang sempurna, semuanya hal-hal yang terbaik. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat, Tuhan justru datang kepada mereka bukan memuji, bukan bersukacita, bahkan membanggakan apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi justru Tuhan menegur mereka dengan sikap mereka itu.
Bahkan Tuhan menggugat mereka dengan apa yang mereka sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi renungan buat kita. Supaya jangan sampai ada kita yang merasa kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kita punya kuasa atau punya kebebasan untuk meminta kepada Tuhan, menuntut kepada Tuhan. Nah, kenapa Tuhan menggugat saudara-saudara? Karena umatnya terjebak dalam ilusi yang keliru. Mereka berpikir bahwa dengan mempersembahkan lembu dan kambing jantan, mereka sedang memenuhi kebutuhan Allah. Hati-hati kita. Allah tidak sedang membutuhkan apa-apa dari kita. Bahkan Tuhan dengan tegas mau mengatakan kepada kita, saudara-saudara, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Harta bendamu itu bukanlah milikmu, tapi semuanya adalah milik Tuhan. Bahkan nafasmu itu, kalau engkau masih bernapas, masih bisa menghirup dan menghembuskan nafasmu itu juga adalah milik Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah justru yang sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan sudah menganugerahkan kita dengan banyak hal. Saudara-saudara, inilah masalah terbesar umat percaya saat ini. Ya, kita lupa siapakah Allah dan siapakah kita. Kita sering bersikap seolah-olah kita adalah pemilik bumi yang berbaik hati, yang sedang memberikan sumbangan kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu sekali lagi, firman Tuhan ini, apalagi topik minggu ini, mau menegaskan kembali kepada kita, camkan dan ingat ini. Dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan, bukan milikmu, bukan milikku, bukan milik kita. Nah, oleh karena itu dia akan memberikan beberapa hal yang mau kita renungkan saudara-saudara dari firman Tuhan ini. Yang pertama, dia tidak butuh sesuatu darimu. Dia tidak membutuhkan sesuatu dari kita. Tetapi justru dia memilih kita. Ini yang menarik saudara-saudara. Ya, dia nggak membutuhkan sesuatu dari kita. Jangan berpikir saudara-saudara seolah-olah Tuhan membutuhkan kita. Kalau dia sedang pakai kita untuk melayani Tuhan, Tuhan tidak sedang membutuhkan kita. Tapi dia justru hanya memilih kita, menganugerahkan kita. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Saudara-saudara, ada banyak orang ketika tidak diikut sertakan, dia kecewa, dia marah. Nah itu, Tuhan sedang memberikan kita ikut ambil bagian. Justru kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau engkau memakai aku. Jadi bukan justru membanggakan diri. Dia katakan di ayat 9-12, aku tidak usah mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Saudara-saudara, Tuhan menegaskan sebuah kebenaran yang meruntuhkan kesombongan kita. Allah kita adalah Allah yang maha cukup, self-sufficient. Dia tidak membutuhkan fasilitas kita untuk menjadi Allah. Dia sudah menjadi Allah yang kaya,
bukan membutuhkan fasilitas apapun dari kita. Dia tidak membutuhkan uang kita untuk menjadi kaya. Seluruh hewan di hutan dan ternak, ribuan di bukit adalah miliknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran ini mengena sekaligus menghibur kita. Di satu sisi, ini meruntuhkan kesombongan kita bahwa Tuhan beruntung memiliki kita. Tuhan tidak beruntung memiliki kita, saudara-saudara. Namun di sisi lain ini meneguhkan iman kita. Jika Allah yang kita sembah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, itu berarti setiap kebaikan, berkat dan keselamatan yang Dia berikan kepada kita murni karena kasih karunia. Camkan itu. Murni karena kasih karunia-Nya, bukan karena kita telah menyogoknya dengan pelayanan kita. Kita dilayani oleh Allah yang maha kaya, yang tidak pernah kehabisan ragi untuk menghidupi kita. Itu yang pertama, saudara-saudara, ya. Dia tidak butuh apa-apa dari kita, tetapi Dia justru memilih kita. Inilah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita, persembahkanlah hal yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan yang terbaik itu adalah hati yang bersyukur. Jadi yang kedua, saudara-saudara, persembahan yang terbaik adalah hati yang bersyukur. Makanya Dia katakan ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, lalu apa yang Allah inginkan jika Dia tidak butuh materi kita? Disinilah pemazmur membukanya dengan sangat indah. Apa yang Allah butuhkan, yaitu korban syukur. Korban syukurlah yang Tuhan butuhkan dari kita. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang Dia butuhkan dari kita. Rasa syukur kita pun sebenarnya itu adalah ungkapan terima kasih kita. Tuhan bukan senang dipuji-puji, tapi Dia hanya mau supaya kita mengenal diri kita, mengetahui bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, supaya kita mengucap syukur atau berkorban syukur. Saudara-saudara, Tuhan tidak mencari apa-apa yang ada di tangan kita, tetapi Dia mencari apa yang ada di dalam hati kita. Dia tidak sedang mencari hartamu, tetapi Dia sedang mencari hatimu yang bersyukur itu. Ketika kita mempersembahkan syukur, kita sedang mengakui bahwa semua yang ada pada kita, napas hidup, kesehatan, keluarga, dan pekerjaan, bukanlah hasil kehebatan kita, melainkan titipan dari pemilik semesta alam ini, yaitu Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengucap syukur adalah tindakan iman yang menguatkan. Karena di dalam syukur kita memindahkan fokus kita dari hal-hal yang tidak kita miliki kepada betapa kayanya Allah yang memelihara kita. Sehingga kita tidak pernah bersungut-sungut lagi untuk hal yang kita tidak miliki. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Dan kita tidak akan kekurangan untuk itu. Amin. Nah, yang terakhir, janji setia di tengah badai. Itu yang mau disampaikan Tuhan kepada kita. Ayat 15 Dia berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan akan memuliakan aku. Dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara, ini adalah salah satu janji Tuhan yang paling mengesankan dan menghibur, termasuk dalam seluruh Alkitab ini. Coba perhatikan polanya Tuhan di sini. Tuhan tidak meminta kita menyelesaikan masalah kita lebih dulu, baru datang kepadanya. Tetapi Dia justru berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan.
Dia meminta kita untuk berserulah dulu, maka Dia yang akan membebaskan kita. Saudara-saudara, dalam hidup kita ini ada begitu banyak persoalan. Ada begitu banyak persoalan. Ada begitu banyak orang yang karena kerakusannya menghalalkan segala cara. Menghina pun dia lakukan. Menghancurkan karakter orang pun dia lakukan. Yang penting dia beruntung. Hati-hati saudara-saudara. Tuhan akan menghukum. Camkan itu baik-baik. Sadarlah. Ya. Mengapa kita bisa mengandalkannya saat sesak? Karena dunia dan segala isinya adalah miliknya. Badai yang membuat kita takut berada di bawah kendalinya. Gunung persoalan yang menghimpit kita dalam miliknya. Ketika pemilik alam semesta mengizinkan kita berseru kepadanya, kita tidak sedang mengetuk pintu seseorang yang asing, yang pelit, melainkan sedang memanggil Bapa yang memiliki segalanya di dunia ini. Dan Dia berjanji akan meluputkan kita, bukan agar kita sombong, melainkan agar hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Jadi saudara-saudara, kalau engkau hidupmu bersukacita saat ini dan diberkati, sudah dilepaskan dari pergumulanmu, justru bersaksilah, Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Kalau engkau mempersembahkan sesuatu, itu karena rasa syukurmu, bukan karena engkau sedang memberikan segalanya kepada Tuhan sehingga Tuhan sedang berhutang kepadamu. Saudara-saudara, nats khotbah kita ini, ya perikop ini judulnya ibadah yang sejati. Beribadahlah dengan ibadah yang sejati dan dikenan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajar kami juga untuk benar-benar merenungkan apa yang sedang kami lakukan, terlebih dalam ibadah kami. Kami bukan sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan, tapi kalaupun kami membawa sesuatu, itu karena rasa syukur kami, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tidak sedang memberi apa-apa kepadamu, dan Engkau tidak mengharapkan apa-apa dari kami, karena Engkaulah pemilik segala sesuatu di dunia ini, bahkan hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami terus untuk itu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah beribadah dalam ibadah yang sejati, yang dikenan oleh Tuhan. Jadilah saksinya, sadarkan hidupmu, jangan lakukan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.